waktu SMP, tapi begitu STM berubah lagi. Ya, tapi sholat masih tetap. Ini untungnya saat masih dijaga hidayah, walaupun sholatnya ya nggak sebagus teman-teman ini mahasiswa, tapi masih takut kalau ninggalin sholat, walaupun kualitas mungkin nggak sebagus antum gitu ya. Seiring berjalan waktu sampai kemudian Ana tadi ada yang bilang Tangkot ya, Tangerang Kota antum ya. Ana nyasar ke Tangerang Ustaz. Nyasar. Sebelumnya ke Bandung, tapi Bandung sebentar karena nggak ada kaitannya dengan hasil. Jatake kali? Bukan, di Cimone. Anda mau tahu Cimone? Ana di Tangerang, Cimone di Cibodas kecil waktu itu, sempat tinggal, pindah-pindah sih Ustaz. Sempat juga di Panunggangan, di Kandang Kambing Ustaz. Tapi bukan di Kandang Kambing. Kampung Kandang Kambing namanya. Dekat Cimone, dekat Cibodas juga. Pindah-pindah begitu. Singkat cerita, Zan, Ana udah keluarga waktu itu. Nah kemudian Ana kenal radio Fajri. Mungkin di antara antum juga masuk ke sini ada yang dari Fajri gitu ya. Termasuk Ana kenal radio Fajri, ya. Yang sebelumnya, jadi Ana dulu pecinta musik, pecinta olahraga, termasuk khususnya sepak bola. Dan semua olahraga Ana suka, ya, yang ada hubungannya dengan bola gitu ya. Tapi kalau kok Ana kurang suka, bola kecil juga suka. Pingpong Ana suka, sampai sekarang masih. Gundu ya. Itu olahraga. Cetat. Ya. Jadi dulu Ana suka musik, bahkan Ana main musik, Ana pernah punya band gitu ya. Namanya Tester waktu itu bandnya. Tapi band apa namanya? Amatir ya, bukan. Sempat main band, sempat manggung. Kemudian di telinga Ana tuh waktu Ana kerja, Ana sempat kerja di pabrik. Jadi perusahaan namanya PT Sahabat Jaya, perusahaan melamin kayak antum yang di dasar meja itu kan melamin ini yang atas meja kursi itu. Nah, kayak gitu, bikin kayak gituan kurang lebihnya. Di hampir setiap kerja, Ana itu nempel di telinga. Dulu HP yang kecil yang hanya ada radio, yang Nokia kan? Gitu. Nempel di sini tuh musik terus, kan? Musik. Pokoknya radio waktu itu Tangerang Star Radio masih ada nggak? Star Radio, antum jangan denger radio ya. Udah nggak kenal radio, dengernya koran. Baca tuh ya. Iya. Star Radio, musik terus ya, karena ini Ana sukanya musik keras khususnya. Terus kemudian tapi di radio itu ternyata sering juga ada ceramah. Jadi kalau misalkan pada subuh ya, saya ingat Ana itu sering ada ceramah. Sampai sekarang Ana ustadznya masih ingat itu. Namanya Ustadz Jamhuri LC. Masya Allah. Itu, dan bawaannya walaupun di radio musik, tapi isinya nyunah gitu Ustadz, kalau Ana nilai gitu. Jamhuri LC waktu itu masih ingat banget tuh. Jadi dari dia kemudian karena Ana juga suka ya, dalam tanda kutip ya, walaupun senang musik, senang bola, tapi agak soleh lah dalam tanda kutip dipandang sama teman-teman. Terus ada teman yang ngasih tahu, ini Ustaz, bukan Ustaz, nih nama Ana kan Ana ya, Ana. Nah nih ada radio yang ngaji terus gitu ya. Nah kebetulan ternyata Fajri yang dikasih tahu sama teman saya tuh. Ya, dan dia juga dengarnya itu nggak sampai fanatik kayak Ana, kemudian langsung fanatik ke Fajri. Kasih tahu ada radio yang ngaji. Terus Ana coba ya, waktu itu masih berapa Ustaz Yusuf? 91,4 sebelum 99,3. Saya dengerin. Nah, dari yang tadinya musik terus akhirnya pindah ke radio Fajri yang isinya murotal sama ceramah terus. Dari situ kok terus tersibgoh terus. Yang jadi andalan anak dulu Ustadz Sarbini, Ustadz Abu Jundi yang di radio. Ustadz tadi belum masuk radio ya? Nggak muat radionya. Iya. Oh ya masih di ya. Ini masih ini. Gitu Fajri terus Ustadz Yusuf sampai kemudian di rumah kita punya tape recorder itu ya, tape yang agak gede. Karena kurang kuat sinyalnya, anak tarik kabel ke atas biar kuat. Di rumah pun dipanjang terus. Ya sampai anak dapat hidayah terus, sampai karena yang di Fajri itu kan yang disampaikan dakwah terus gitu kan. Jadi anak pun terinspirasi Ustaz. Akhirnya anak pengen apa namanya, belajar agama, kemudian pengen dakwah nantinya. Masya Allah. Gitu. Nah, kemudian di itu ada informasi Hasmi.
ada informasi Hasmi, kemudian Hasmi menerbitkan buku modul Hasmi namanya. Ana beli, coba hubungin Pak Anggi, ternyata kemudian sama Pak Anggi diarahkan ke Pak Hilman Syah. Di Tangerang itu ada sekretariat Hasmi Tangerang. Nah, kemudian anak cari, tapi di situ belum nggak segampang, ternyata nggak mudah. Anak cari-cari gambaran anak kan, dulu juga memang image anak ketika jadi anggota ke Hasmi di pusat ini wah luar biasa gitu kan. Sampai setiap kirain di Tangerang juga sekretariatnya itu juga wah luar biasa. Ternyata. Artinya wah itu maksudnya kayak kantor besar, kemudian pelangnya juga besar gitu. Dicari kalau kita lewat terus kemudian nengok sedikit ketemu. Ternyata enggak gitu. Anak bolak-balik di depan. Ternyata kantor itu kelewat, anak bolak-balik. Ketuanya Pak Ustadz. Sebelum Ustadz ntar dulu, biar seru nih. Bolak-balik sampai anak telepon lagi Pak Hilman Syah. Pak, ini di sebelah mana sih gitu kan? Kurang lebih gitu ya. Oh, itu coba tanya yang ada warung rokok gitu, warung kecil. Anak tanya ke itu. Kebetulan ada si ibu. Bu, mau tanya Bu. Ya kurang lebih pertanyaan anak ya. Kantor Hasmi yang di dekat sini di mana Bu? Ibu nggak tahu, nggak langsung nggak. Oh, yang suka ada pengajian itu, gitu, dibilang gitu kan. Anak bilang, oh iya mungkin iya Bu, iya. Oh ini, ternyata di belakang tukang rokok itu nempel dia kan di pinggir jalan, nempel. Oh ini, waduh kok sepi gitu, sepi ya. Nah, kemudian anak masuk. Di waktu itu masih Ustadz Supendi, Iya, Ustadz Supendi. Ya, nanti lucunya Ustadz Supendi. Anak nanya buku, ternyata buku tinggal satu, alhamdulillah dapat satu modul itu, modulnya masih ada.